prinsip konstitusi itu hak yang sudah diperoleh, ya, sudah dinikmati, ya, tidak boleh dikurangi dengan adanya undang-undang yang baru. Ada prinsip-prinsip dasar konstitusi yang memang boleh saya katakan dilanggar gitu. Halo Pak Hamdan Zulfa, apa kabar? Selamat datang di Babe One on One. Sehat Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Apa kabar Kiko? Baik. Alhamdulillah baik ya. Mungkin para pembaca Babe yang mungkin merasa familiar dengan wajahnya tapi agak-agak lupa, ini Pak Hamdan Zulfa adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2013-2015. Saat itu lagi seru-serunya soal gugatan Pilpres ya Pak ya? Iya betul, itu sudah 6-7 tahun lalu, 2015 ya, 6 tahun lalu lah, 2014 akhir ya. Karena memang ya, sudah di penghujung ini ya, masa bakti ya, dan Ya, itu masih terus diingat gitu oleh warga. Dan agaknya memang drama-drama di negara kita ini masih terus berlanjut ya Pak ya. Salah satunya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. masih pasti, selalu saja ada. Ya. Perjalanan negara itu pasti begitu. Ya Pak, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sudah resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi, setidaknya saya lihat tadi ada 3 pihak seperti KSP dan juga ada yang lain-lainnya. Mungkin kita mau memberi penjelasan yang simpel dulu gitu kepada pembaca Babe yang masih belum paham mengenai proses suatu uji gugatan di Mahkamah Konstitusi gitu. Bisa dijelaskan nggak sih Pak, apa yang disebut dengan gugatan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi? Uji materi ke Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji ya, atau mempersoalkan undang-undang, baik proses pembentukannya maupun substansinya yang oleh yang mengajukan itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau Anda merasa ada pasal dalam undang-undang itu yang merugikan hak-hak konstitusional, yaitu hak-hak seorang warga negara, baik secara pribadi maupun secara kelompok, ya, merasa dirugikan, maka boleh mengajukan pengujian atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya ada 2, ada uji materi, ada uji formil. Kemudian dia buktikan ada kerugiannya, kemudian yang kedua dia harus tunjukkan pasal mana yang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang merugikan saudara itu. Nah, kalau bisa dibuktikan ya bahwa ini loh pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ini sangat merugikan saya, jaminan hak saya dirusak nih oleh pasal ini nih. Ah, gitulah kira-kira. Sederhananya begitu. Nah, tadi membahas soal ada uji materi dan juga uji formil. Bagaimana sih kalau Bapak melihat, khususnya karena kita berbicara sekarang soal Undang-Undang Cipta Kerja, kemungkinan atau peluang mengenai uji materi ini atau mungkin bisa uji formil sehingga memang sesuai dengan permintaan permohonannya bahwa undang-undang ini digagalkan secara keseluruhan? Pertama uji formil ya. Uji formil itu mempersoalkan proses pembuatan undang-undang itu sampai pada pengambilan keputusannya ada yang salah ya, tidak sesuai dengan undang-undang. Nah sekarang kemungkinan yang diajukan adalah prosesnya itu tidak terbuka, mungkin ya, tidak terbuka atau tidak ada partisipasi publik. Memang dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan undang-undang, bahwa setiap rancangan undang-undang itu dan pembahasannya harus dibuka dan harus mendengarkan ya, masukan-masukan dari publik, ya. Ada dialog secara terbuka sehingga melibatkan partisipasi masyarakat. Kalau itu bisa dibuktikan bahwa tidak ada partisipasi masyarakat, bablas begitu, bahas sendiri langsung top, tiba-tiba selesai, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, kira-kira gitu, tanpa orang tahu, itu bisa batal. Uji formil ini dalam kasus di Mahkamah Konstitusi belum pernah ada yang dikabulkan ya. Tapi bukan berarti
tidak bisa. Bisa saja asal benar-benar dibuktikan bahwa proses pembentukan undang-undang itu tidak sesuai dengan peraturan pembentukan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau uji material justru pasal-pasalnya diuji. Misalnya pasal sekian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak pasalnya, salah satu ayatnya dalam pasal itu. Ayat sekian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nanti terjadi dialog di sana, asal bisa dibuktikan, bisa saja pasal yang diuji itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar oleh MK dan dinyatakan tidak berlaku. Tetapi kalau yang diuji adalah pasal-pasal jantung. Pasal jantung itulah pasal yang memberikan nafas terhadap undang-undang itu. Artinya secara filosofinya undang-undangnya sudah salah gitu. Dan pasal-pasal jantungnya diuji. Nah, misalnya 10 pasal jantung dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tapi itu jantungnya undang-undang yang kalau 10 pasal dibatalkan, ya, undang-undang itu tidak bisa eksis, ya, karena gara-gara 10 pasal. Nah, itu MK bisa saja membatalkan undang-undang itu secara keseluruhan karena ada pasal-pasal jantung yang dibatalkan. Kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang bisa disebut dengan pasal jantungnya itu seperti apa, Pak? Ya, pasal jantungnya itu bisa saja dia masuk melalui diktum pertimbangannya. Diktum pertimbangan bagian dari undang-undang. Misalnya diktum pertimbangannya itu adalah dasar filosofisnya. Begitu juga dengan tujuannya. Tujuannya itu ada dasar filosofis ya. Kalau bisa dibuktikan tujuannya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara keseluruhan, falsafah Pancasila dengan maksud Undang-Undang Dasar, maka bisa saja dibatalkan secara keseluruhan asal benar-benar bisa dibuktikan bahwa secara filosofis undang-undang itu menabrak ya kehendak Undang-Undang Dasar. Nah, ini mungkin yang paling banyak membuat orang penasaran gitu. Apakah dengan usaha yang dilakukan saat ini gitu dengan berbagai pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap bermasalah seperti mengenai perpanjangan waktu kontrak pekerja dan juga soal cuti dan juga lainnya, ini kan mereka untuk bisa memenangkan gugatan ini seperti apa sih, Pak? Bagi saya memang ini crucial point dari undang-undang ini yang sangat potensial untuk dibatalkan. Sangat potensial karena begini, prinsip konstitusi itu hak yang sudah diperoleh, ya, sudah dinikmati, ya, tidak boleh dikurangi dengan adanya undang-undang yang baru. Itu salah satu prinsip dasar. Jadi harusnya tetap. Ya. Nah, sementara di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada beberapa pasal krusial yang mengubah apa yang sudah bagus selama ini dinikmati oleh pekerja, kemudian dikurangi. Ini ada banyak. Karena itu sangat potensial untuk dibatalkan. Ada prinsip-prinsip dasar konstitusi yang memang boleh saya katakan dilanggar gitu.